Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aki Gojek Tibar dari kelas 10-1. Saya ingin menceritakan tentang sejarah dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Mekah dan Madinah. Yang pertama, masyarakat Arab Jahiliyah periode Mekah. Objek dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada awal kenabian adalah masyarakat Arab Jahiliyah atau masyarakat yang masih berada dalam kebodohan. Dalam bidang agama, umumnya masyarakat Arab itu sudah menyimpang jauh dari ajaran agama, tauhid, yang telah diajarkan oleh para rasul terdahulu, seperti Nabi Adam alaihissalam. Mereka umumnya beragama Watsani atau agama penyembah berhala. Berhala-berhala yang mereka puja itu mereka letakkan di Ka'bah. Di antara berhala-berhala yang termasyhur bernama Ma'abi, Hubei, Khuza'ah, Lata, Uzza, dan Manar. Selain itu, ada pula sebagian masyarakat Arab Jahiliyah yang menyembah malaikat dan bintang yang dilakukan kaum Sabi'in. Kedua, pengangkatan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Pengangkatan Nabi Muhammad sebagai Nabi atau Rasul Allah SWT terjadi pada tanggal 17 Ramadan 13 tahun sebelum Hijriah. Tatkala beliau sedang bertahanus di Gua Hira. Waktu itu beliau genap 40 tahun. Gua Hira terletak di Jabal Nur, beberapa kilometer sebelum utara kota Mekah. Muhammad diangkat Allah SWT sebagai nabi atau rasulnya, ditandai dengan turunnya malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu yang pertama kali, yakni Al-Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Turunnya ayat Al-Quran pertama tersebut dalam sejarah Islam dinamakan Nuzul Al-Quran. Menurut sebagian ulama, setelah turun wahyu pertama, turun pula surah Mudazzir ayat 1 sampai 7 yang berisi perintah Allah SWT agar Nabi Muhammad berdakwah menyiarkan ajaran Islam kepada umat manusia. Selain itu, tatkala Nabi Muhammad SAW berada di Makkah selama 13 tahun, secara berangsur-angsur telah diturunkan kepada beliau wahyu berupa Al-Quran sebanyak 4.726 ayat yang meliputi 86 surah. Surah-surah yang diturunkan pada periode Makkah dinamakan surah Makkiyah. Yang ketiga, ajaran Islam periode Makkah. Ajaran Islam periode Makkah yang harus didakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di awal kenabiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, keesaan Allah SWT. Yang kedua, hari kiamat sebagai hari pembalasan. Yang ketiga, kesucian jiwa. Dan yang terakhir, persaudaraan dan persatuan. Strategi dakwah Rasulullah periode Mekah. Tujuan dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekah adalah agar masyarakat Arab meninggalkan kejahiliyahnya di bidang agama, moral, dan hukum, sehingga menjadi umat yang meyakini kebenaran kerasulan Nabi Muhammad SAW dan ajaran Islam yang disampaikannya, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Strategi dakwah Rasulullah SAW dalam berusaha mencapai tujuan yang luhur tersebut sebagai berikut. Yang pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3-4 tahun. Pada masa dakwah secara sembunyi-sembunyi ini, Rasulullah SAW menyuruh untuk masuk Islam. Orang-orang yang berada di lingkungan rumah tetangganya sendiri dan kerabat serta sahabat dekatnya mengenai orang-orang yang telah memenuhi seruan dakwah
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut adalah Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah, wafat tahun ke-10 dari kenabian. Ali bin Abu Thalib, saudara sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tinggal serumah dekatnya. Zaid bin Hitsah, anak angkat Rasulullah SAW. Abu Bakar As-Siddiq, sahabat dekat Rasulullah. Dan Ummu Aiman, pengasuh Rasulullah SAW pada waktu kecil. Abu Bakar As-Siddiq juga berdakwah ajaran Islam, sehingga ternyata beberapa orang kawan dekatnya menyatakan diri masuk Islam. Mereka adalah Abdul Amr dari Bani Zuhra, Abu Baidah bin Zara dari Bani Haris, Utsman bin Affan, Zubairah bin Awan, Sa'id bin Abu Waqqas, Tailahah bin Ubaidillah. Orang-orang yang masuk Islam pada masa dakwah secara sembunyi-sembunyi yang namanya sudah disebut di atas, disebut as-sabiqunal awalun atau pemeluk Islam generasi awal. Yang kedua, dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara terang-terangan ini dimulai sejak tahun keempat dari kenabian, yakni setelah turunnya wahyu yang berisi perintah Allah SWT agar dakwah itu dilaksanakan secara terang-terangan. Wahyu tersebut berupa ayat Al-Quran surah ke-26 ayat 214 sampai 216. Tahap-tahap dakwah Rasulullah SAW secara terang-terangan ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mengundang kaum kerabat keturunan dari Bani Hashim untuk menghindari jamuan makan dan mengajak agar masuk Islam. Walau banyak yang belum menerima agama Islam dan 3 orang kerabat dari kalangan Bani Hashim yang sudah masuk Islam, tetapi merahasiakannya. Mereka adalah Ali bin Abu Thalib, Ja'far bin Abu Thalib, dan Zaid bin Harithah. Rasulullah SAW mengumpulkan para penduduk kota Mekah, terutama yang berada dan bertempat tinggal di sekitar Ka'bah, untuk berkumpul di Bukit Syafa. Pada periode dakwah secara terang-terangan ini juga telah menyatakan diri masuk Islam dari kalangan kaum kafir Quraisy, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib, paman dari Nabi SAW, dan Umar bin Khattab. Hamzah bin Abu Thalib masuk Islam pada tahun ke-6 dari kenabian, sedangkan Umar bin Abu Khattab 581 sampai 644 Masehi. Rasulullah SAW menyampaikan seruan dakwah kepada para penduduk di luar kota Mekah. Sejarah mencatat bahwa penduduk di luar kota Mekah yang termasuk Islam antara lain Abu Dzar Al-Ghafari, seorang tokoh dari kaum Ghifar, Tufail bin Amr Ad-Dausi, seorang penyair terpandang dari kaum Daus. Dakwah Rasulullah SAW terhadap penduduk Yastrib atau Madinah, gelombang pertama tahun 620 Masehi, telah masuk Islam dari suku Aus dan Khazraj sebanyak 6 orang. Gelombang kedua tahun 621 Masehi sebanyak 13 orang. Dan pada gelombang ketiga tahun berikutnya lebih banyak lagi, diantaranya Abu Jabir, Abdullah bin Amr, pimpinan kaum Salamah. Pertemuan umat Islam Yatsrib dengan Rasulullah SAW pada gelombang ketiga ini terjadi pada tahun ke-13 dari kenabian dan menghasilkan
Bai'atul Aqabah. Isi Bai'atul Aqabah tersebut merupakan pernyataan umat Islam Yatsrib bahwa mereka akan melindungi dan membela Rasulullah SAW. Selain itu, mereka memohon kepada Rasulullah dan para pengikutnya agar berhijrah ke Yatsrib. Yang ketiga, reaksi kaum kafir Quraisy terhadap dakwah Rasulullah SAW. Sebab-sebab kaum Quraisy menentang dakwah Rasulullah SAW, yakni yang pertama, kaum kafir Quraisy, terutama para bangsawannya, sangat keberatan dengan ajaran persamaan hak dan kedudukan antara semua orang. Mereka mempertahankan tradisi hidup berkasta-kasta dalam masyarakat. Mereka juga ingin mempertahankan perbudakan, sedangkan ajaran Rasulullah SAW melarangnya. Kedua, kaum kafir Quraisy menolak dengan keras ajaran Islam yang adanya kehidupan sesudah mati, yakni hidup di alam kubur dan alam akhirat, karena mereka merasa negeri yang siksa kubur dan azab neraka. Yang ketiga, kaum kafir Quraisy menolak ajaran Islam karena mereka merasa berat meninggalkan agama dan tradisi kehidupan bermasyarakat warisan leluhur mereka. Dan yang keempat, kaum kafir Quraisy menentang keras dan berusaha menghentikan dakwah Rasulullah SAW karena Islam melarang menyembah berhala. Usaha-usaha kaum kafir Quraisy untuk menolak dan menghentikan dakwah Rasulullah bermacam-macam, antara lain para budak yang telah masuk Islam seperti Bilal, Ammar bin Furhairah, Ummu Ubais An-Nahdiyah, dan anaknya Al-Mu'amil dan Azanirah disiksa oleh para pemiliknya di luar batas peri kemanusiaan. Kaum kafir Quraisy mengusul pada Nabi Muhammad SAW agar permusuhan di antara mereka dihentikan. Caranya, suatu saat kaum kafir Quraisy menganut Islam dan melaksanakan ajarannya. Di saat lain, umat Islam menganut agama kamu kafir Quraisy dan melakukan penyembahan terhadap berhala. Dalam menghadapi tantangan dari kaum kafir Quraisy, salah satunya Nabi Muhammad SAW menyuruh 16 orang sahabatnya, termasuk ke dalamnya Utsman bin Affan dan 4 wanita, untuk berhijrah ke Habasyah karena Raja Negus di negeri itu memberikan jaminan keamanan. Peristiwa hijrah yang pertama ke Habasyah terjadi pada tahun 615 Masehi. Suatu saat ke-16 orang tersebut kembali ke Mekah karena menduga keadaan di Mekah sudah normal dengan masuk Islamnya salah satu kaum kafir Quraisy, yaitu Umar bin Khattab. Namun, dugaan mereka meleset karena ternyata Abu Jahal lebih kejam lagi. Akhirnya Rasulullah SAW menyuruh sahabatnya kembali ke Habasyah yang kedua kalinya. Saat itu dipimpin oleh Ja'far bin Abu Thalib pada tahun ke-10 dari kenabian atau 619 Masehi. Abu Thalib, paman Rasulullah SAW dan pelindungnya, wafat. 4 hari setelah itu istri Nabi Muhammad SAW juga telah wafat. Dalam sejarah Islam, tahun wafatnya Abu Thalib dan Khadijah disebut Amul Husni atau tahun duka cita. Selanjutnya, sejarah dakwah Rasulullah SAW periode Madinah, yaitu yang pertama, dakwah Rasulullah di Madinah. Dakwah Rasulullah SAW periode Madinah berlangsung selama puluhan tahun, yakni dari semenjak tanggal 12 Rabiul Awal tahun pertama Hijriah sampai dengan wafatnya Rasulullah tanggal 13 Rabiul Awal
tahun ke-11 Hijriah. Materi dakwah yang disampaikan Rasulullah pada periode Madinah, selain ajaran Islam yang terkandung dalam 89 surah Makkiyah dan hadis periode Mekah, juga ajaran Islam yang terkandung dalam 25 surah Madaniyah dan hadis periode Madinah. Adapun ajaran Islam periode Madinah umumnya ajaran Islam tentang masalah sosial kemasyarakatan. Mengenai objek dakwah Rasulullah pada periode Madinah adalah orang-orang yang sudah masuk Islam dari kalangan kaum Muhajirin dan Ansar. Juga orang-orang yang belum masuk Islam seperti kaum Yahudi penduduk Madinah. Para penduduk di luar kota Madinah yang termasuk bangsa Arab dan tidak termasuk bangsa Arab. Tujuan dakwah Rasulullah SAW yang luhur dan cara penyampaiannya yang terpuji menyebabkan umat manusia yang belum masuk Islam banyak yang masuk Islam dengan kemauan dan kesadaran diri. Namun tidak sedikit pula orang-orang kafir yang tidak bersedia masuk Islam, bahkan mereka berusaha menghalang-halangi orang lain masuk Islam dan juga berusaha melenyapkan agama Islam dan umatnya dari muka bumi. Mereka itu seperti kaum kafir Quraisy penduduk Mekah, kaum Yahudi Madinah, dan sekutu-sekutunya mereka. Setelah ada izin dari Allah SWT untuk berperang, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Hajj ayat 22-39 dan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 2-160. Maka kemudian Rasulullah SAW dan para sahabatnya menyusun kekuatan untuk menghadapi peperangan dengan orang kafir yang tidak dapat dihindarkan lagi. Peperangan-peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para pengikutnya itu tidaklah bertujuan untuk melakukan penjajahan atau meraih harta rampasan perang, tetapi bertujuan untuk membela diri, kehormatan, dan harta, menjamin kelancaran dakwah, dan memberi kesempatan kepada mereka yang hendak menganutnya untuk memelihara umat Islam agar tidak dihancurkan oleh para tentara Persia dan Romawi. Setelah Rasulullah SAW dan para pengikutnya mampu membangun suatu negara yang mereka dan berdaulat yang berpusat di Madinah, mereka berusaha menyiarkan dan memasyhurkan agama Islam bukan saja terhadap para penduduk Jazirah Arabia, tetapi juga keluar dari Jazirah Arabia. Mereka bangsa Romawi dan Persia menjadi cemas dan khawatir kekuatan mereka akan tersaingi. Oleh karena itu, bangsa Romawi dan bangsa Persia bertekad untuk menumpas dan menghancurkan umat Islam dan agamanya. Untuk menghalangi tekad bangsa Romawi Persia tersebut, Rasulullah SAW dan para pengikutnya tidak tinggal diam, sehingga terjadi peperangan antara umat Islam dan bangsa Romawi, yaitu Perang Muta'ah, Perang Tabuk, Perang Badar, Perang Uhud, Perang Kandak, dan yang terakhir Perang Hunain. Yang ketiga, strategi dakwah Rasulullah SAW periode Madinah. Pokok-pokok pikiran yang dijadikan strategi dakwah Rasulullah SAW periode Madinah adalah berdakwah dimulai dari diri sendiri. Maksudnya, sebelum mengajak orang lain meyakini kebenaran Islam dan mengamalkan ajarannya, maka terlebih dahulu orang yang berdakwah itu harus meyakini kebenaran Islam dan mengamalkan ajarannya. Cara atau metode yang melaksanakan dakwah sesuai dengan petunjuk Allah SWT dalam surah An-Nahl ayat 16-12. Berdakwah itu hukumnya wajib bagi Rasulullah SAW dan umatnya sesuai dengan petunjuk Allah SWT dalam surah
Al-Imran ayat 3 sampai 10. Berdakwah dilandasi dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata bukan dengan untuk memperoleh popularitas dan keuntungan yang bersifat materi. Usaha Rasulullah SAW dalam mewujudkan masyarakat Islam seperti tersebut adalah membangun masjid. Masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah SAW di Madinah ialah Masjid Quba yang berjarak kurang lebih 5 km sebelah barat daya Madinah. Masjid Quba dibangun pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun pertama Hijriah atau 20 September 622 Masehi. Setelah Rasulullah SAW menetap di Madinah, pada setiap hari Sabtu beliau mengunjungi Masjid Quba untuk sholat berjamaah dan menyampaikan dakwah Islam. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.